Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aspara Ningsih dengan NIM 120403238843 dari kelas 4 Public Relation H. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi tentang sosiologi komunikasi. Ruang lingkup dalam sosiologi komunikasi. Yang pertama itu ada struktur. Struktur di sini mencakup tentang hubungan interaksi sosial masyarakat dalam tatanan sosial dan kelas sosial yang dilakukannya. Yang kedua itu pusat perhatian. Pusat perhatian menjadi ruang lingkup sosiologi komunikasi berkaitan dengan wawasan tentang topik pembicaraan dan dominan seseorang dalam berkomunikasi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, atas latar belakang ini, sosiologi komunikasi dipelajari sebagai ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu perilaku masyarakat. Hal ini mencakup tentang peran sosial dan nilai sosial atas komunikasi yang dilakukan sebagai studi dalam metode penelitian sosial di masyarakat. Yang keempat, konseptual sosiologi komunikasi. Sosiologi komunikasi melihat bagaimana manusia berinteraksi dengan media, bagaimana efek media sebagai akibat dari interaksi tersebut, dan bagaimana perubahan dan konsekuensi sosial yang ada di masyarakat sebagai akibat dari efek media massa. Selanjutnya yaitu sosialisasi. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Pembentukan kepribadian merupakan suatu proses yang terdiri atas 3 taraf. Yang pertama itu kebiasaan, yang kedua pembentukan minat dan sikap, yang ketiga pembentukan kerohanian yang luhur. Sistem sosial adalah komponen-komponen sosial dan budaya yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur, mempunyai tujuan dan merupakan suatu keseluruhan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari orang atau sekelompok orang yang di dalamnya sudah tercakup struktur, organisasi, nilai sosial dan aspirasi hidup secara cukup mencapainya. Komunikasi itu dapat dipandang sebagai sistem dalam suatu masyarakat maupun sebagai proses sosial. Bentuk umum proses-proses sosial adalah interaksi sosial, dan karena bentuk-bentuk lain dari proses sosial hanya merupakan bentuk-bentuk khusus dari interaksi, maka interaksi sosial dapat dinamakan proses sosial itu sendiri. Interaksi sosial adalah kunci sebuah kehidupan sosial. Tanpa berinteraksi sosial tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Tindakan sosial adalah merupakan suatu konsep dan peristiwa sebagai konsep tindakan atau aksi, memiliki arti perbuatan atau suatu yang dilakukan. Secara sosiologis, tindakan artinya seluruh perbuatan manusia yang dilakukan secara disadari atau tidak disadari, sengaja dan tidak sengaja, mempunyai makna subjektif bagi pelakunya. Sedangkan sebagai suatu peristiwa, tindakan atau aksi suatu kejadian yang menunjukkan perbuatan manusia terhadap objek lain. Persepsi dan proses komunikasi dalam masyarakat. Persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk indrawi dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu. Definisi proses komunikasi pada hakikatnya adalah suatu proses pemindahan atau transmisi atau penyampaian ide, gagasan, informasi dan sebagainya dari komunikasi kepada komunikan. Definisi persepsi sosial adalah suatu proses pembuatan nilai atau membangun kesan mengenai berbagai macam hal yang terdapat dalam lapangan penginderaan seseorang. Penilaian atau pembentukan kesan ini adalah upaya memberikan makna kepada hal-hal tersebut. Proses sosial dalam masyarakat adalah hubungan antara manusia atau relasi-relasi sosial menentukan struktur dari masyarakatnya. Hubungan antara manusia dan relasi-relasi sosial ini didasarkan pada komunikasi karena komunikasi merupakan dari eksistensi dari suatu masyarakat. Selanjutnya itu peranata sosial dalam masyarakat. Definisi peranata sosial adalah sistem norma yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan yang tertentu yang dianggap penting. Dalam sistem norma terkandung ketentuan saksi.
Ciri umum peranata sosial yang pertama itu pola-pola pemikiran dan perilaku terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Yang kedua itu mempunyai suatu tingkat kekekalan tertentu. Yang ketiga mempunyai tujuan tertentu. Yang keempat mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan, misalnya bangunan, peralatan, dan mesin. Yang kelima itu memiliki lambang-lambang yang menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Peran peranata sosial yang pertama itu memberikan pedoman pada anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku dan bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat. Yang kedua itu menjaga keutuhan masyarakat. Yang ketiga memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Sekian penjelasan tentang materi sosiologi komunikasi. Kurang lebih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.